Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki peran penting bagi kedua negara. AS merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia dan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Total perdagangan bilateral mencapai USD 38,3 miliar pada tahun 2024. Indonesia juga surplus dalam perdagangan dengan AS dengan nilai ekspor mencapai USD 23,2 miliar dan impor USD 11,2 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada beberapa poin penting terkait hubungan dagang Indonesia sampai Amerika Serikat. 1. Ada mitra dagang strategis, merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia dan sebaliknya. Indonesia juga menjadi mitra dagang penting bagi Amerika Serikat. Banyak produk Indonesia termasuk pertanian, perikanan, kayu, mesin, dan otomotif diekspor ke Amerika Serikat. 2. Ada potensi peningkatan. Beberapa produk Indonesia memiliki potensi untuk ditingkatkan ekspor ke Amerika Serikat seperti produk pertanian dan produk manufaktur. Yang ketiga, ada kerjasama perdagangan. Kedua negara berkomitmen untuk mencapai target perdagangan yang telah disepakati. Salah satu langkah konkret adalah reaktivitas trade and investment framework agreement atau bisa disebut TIFA antara Indonesia dan AS. Dan yang keempat ada neraca perdagangan Indonesia dengan AS yang cenderung surplus, yang berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar daripada impor dari AS. Surplus perdagangan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang kuat dalam pasar AS, terutama pada beberapa komoditas utama. Yang kelima, peran investasi. Amerika Serikat memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia yang didukung oleh potensi pasar yang besar dan lokasi strategis Indonesia. Investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai USD 10,5 miliar dengan 6,249 proyek. 6. Tantangan dan peluang. Perubahan kebijakan Amerika Serikat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump dapat memberikan tantangan bagi hubungan perdagangan bilateral. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar ekspor dan menarik investasi dari negara lain. Yang ketujuh, ada komoditas utama. Hubungan dagang Indonesia sampai Amerika Serikat terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan di masa depan. Dengan upaya bersama dan strategi yang tepat, kedua negara dapat mencapai tujuan perdagangan yang saling menguntungkan. Hubungan dagang Indonesia dan AS terus berkembang dan memiliki potensi yang besar yang dapat ditingkatkan di masa depan dengan upaya bersama dan strategi yang tepat. Kedua negara dapat mencapai tujuan perdagangan yang saling menguntungkan. Hari Rabu, pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan dunia. Pengumuman itu berkaitan dengan kebijakan tarif impor timbal balik baru yang diberlakukan terhadap hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat, termasuk Indonesia dengan tarif dikenai biaya 32%. Trump menyatakan tarif impor tinggi diberlakukan terhadap puluhan negara yang menjalankan surplus perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat, dan pemberlakuan ini adalah tanggapan atas keadaan darurat ekonomi. Countries throughout the world reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. It's our declaration of economic independence. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But
What we do is we cut it in half, we charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. Kondisi ini tentunya mengancam perubahan besar arsitektur ekonomi global dan memicu perang dagang yang lebih luas. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak bagi warga Amerika Serikat karena kebutuhan pokok kelas menengah seperti perumahan, mobil, dan pakaian diperkirakan akan lebih mahal, sekaligus mengganggu aliansi yang selama ini telah dibangun untuk memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi. Namun telah menilai kebijakan ini adalah langkah tepat untuk meningkatkan pendapatan Amerika Serikat dan memulihkan keadilan dalam perdagangan global. Partai Demokrat mengecam kebijakan baru Trump ini, khususnya pemberlakuan tarif pajak impor kepada tetangga Kanada. Resolusi Senat yang disahkan dengan perhitungan suara 51 dan 48 akan mengakhiri deklarasi darurat Trump yang mendukung tarif baru pada Kanada. Namun Undang-Undang Senat memiliki sedikit peluang untuk lolos di DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik. Partai Demokrat sendiri menilai bahwa kebijakan Trump ini akan mengacaukan hubungan Amerika Serikat dengan seluruh dunia.